Oke, mulai. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Pemarvi selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pangan Rempah. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait oleoresin dari daun salam. Boleh di next? Nah, di sini ada anggota kelompok kami, yaitu ada Siti Iklimah, Nazwa Faikah, Rinka Naura, Canda Claudia, Yemi Marasel, dan Rasel Kimberly. Oke, di sini ada pengertian dari daun salam dan juga oleoresin. Nah, daun salam atau biasa dengan nama latin Syzygium polyanthum merupakan tanaman yang sering digunakan sebagai rempah ataupun pengharum masakan di Indonesia. Nah, selain digunakan sebagai rempah, si daun salam ini juga sering digunakan sebagai obat-obatan tradisional. Adapun kandungan fungsional dari daun salam yaitu flavonoid, tanin, saponin, dan alkaloid, minyak atsiri seperti eugenol dan metilkafikol, maupun senyawa lain seperti asam fenolat dan vitamin C, A, E, B kompleks, serta mineral seperti selenium, kalsium, magnesium, dan kalium. Nah, oleoresin sendiri merupakan hasil dari ekstraksi rempah yang di dalamnya terkandung komponen-komponen yang berupa zat-zat volatil dan non-volatil yang masing-masing berperan dalam menentukan aroma dan rasa. Selanjutnya di sini ada metode ekstraksi dengan CO2 superkritis, di mana pada prinsipnya itu si karbon dioksida superkritis sebuah metode ekstraksi yang ramah lingkungan. Terus juga karbon dioksida superkritis ini dapat digunakan sebagai media untuk aplikasi pewarna tanpa menghasilkan limbah cairnya. Nah, media dalam di sini tuh yaitu sampel. Dalam prinsipnya, ekstraksi ini CO2 superkritis mengalir melalui padatan dan melarutkan komponen yang dapat diekstraksi. Pelarut yang diisi dengan ekstrak dievakuasi dan diekstraktor dan dialirkan ke separator di mana tekanan dikurangi sehingga zat terlarut tidak dapat larut dan mengendap. Dengan mengoptimalkan parameter seperti partikel, tekanan, suhu, dan waktu ekstraksi, serta hasil dan kualitas produk akhir dapat ditingkatkan secara signifikan. Selanjutnya di sini ada bahan sebagai pelarutnya, di mana CO2 berperan sebagai solvent yang sangat efektif dalam kondisi superkritis. Sebagai pelarut, CO2 mempunyai kelebihan karena sifat-sifatnya antara lain tidak mempunyai sifat racun, tidak berasa dan tidak berbau, aman untuk pangan, dan tidak mudah terbakar. Selanjutnya di sini ada alasan kita menggunakan metode ekstraksi dengan CO2 superkritis, di mana alasan ini yaitu metode ini pertama metode ini mempunyai kemampuan untuk mengekstrak senyawa bioaktif dengan efisiensi tinggi tanpa menggunakan pelarut organik yang berbahaya. Karbon dioksida dapat menembus jaringan tanaman dan melarutkan senyawa polar dan non-polar serta menghasilkan ekstrak yang lebih murni dan berkualitas tinggi. Selanjutnya di metode kedua dalam proses oleoresin daun salam ini ada metode maserasi, di mana metode ini dilakukan dalam proses perendaman sampel untuk menarik komponen yang diinginkan dengan kondisi dingin di kontinu. Nah, metode ini cocok untuk isolasi senyawa bahan alami, karena dengan perendaman ya akan terjadi pemecahan dinding dan membran yang ada di dalam sitoplasma, ia akan larut dalam pelarut organik dan diekstraksi senyawa akan berlangsung dengan sempurna. Nah, proses perendaman ini dimaksudkan untuk melunakkan dan menghancurkan dinding sel tanaman sehingga melepaskan senyawa fitokimia terlarut dalam bahan alami tersebut. Nah, untuk bahan sebagai pelarutnya itu ada etanol 96% digunakan sebagai pelarut dalam proses ekstraksi karena efektif untuk melarutkan senyawa aktif pada daun salam. Sedangkan untuk alasan kita menggunakan metode maserasi, itu karena metode ini termudah dan sederhana, di mana pelarut yang digunakan dalam proses perendaman memainkan peran yang penting. Metode ini dapat mencegah rusaknya senyawa-senyawa yang bersifat termolabil.
Dan di metode terakhir yaitu ada metode ekstraksi soklet, di mana ekstraksi soklet ini melibatkan kontak padatan cair untuk menghilangkan satu atau beberapa senyawa dari padatan dengan melarutkan dalam fase cair reflux. Dalam metode ini, sampel yang ditumbuk halus dan ditempatkan dalam kantong berpori atau disebut timbal, mungkin gambar ada di samping, yang terbuat dari kertas saring atau selulosa yang kuat, dengan faktor yang mempengaruhi sampel seperti suhu, rasio, dan sampel dari pelarutnya. Nah, untuk bahan atau pelarutnya itu di sini ada etanol 96% sebagai pelarut pada proses ekstraksi, karena pelarut di sini dapat menghasilkan oleoresin daun salam dengan kualitas yang baik. Selanjutnya ada pun alasan kita menggunakan metode ekstraksi dari soklet, yaitu karena metode ini memiliki proses ekstraksi yang kontinu, terus sampel terekstraksi oleh pelarut murni hasil kondensasi yang membutuhkan jumlah pelarut yang lebih kecil dibandingkan dengan maserasi. Selain itu, sampel berulang kali dilewati oleh pelarut baru. Prosedur ini mencegah kemungkinan pelarut menjadi jenuh dengan bahan yang diekstraksi. Selanjutnya ada pun keunggulan dari oleoresin daun salam. Oleoresin daun salam ini memiliki bentuk fisik yang berupa cairan pekat berwarna coklat gelap dengan aroma khas yang kuat. Jadi oleoresin ini dihasilkan melalui proses ekstraksi dari daun tanaman daun salam menggunakan pelarut organik untuk mengisolasi senyawa aktif seperti flavonoid, tanin, minyak atsiri, dan vitamin. Bentuk oleoresin ini lebih praktis dibandingkan daun segar, karena lebih mudah disimpan dan digunakan tanpa kehilangan rasa serta manfaatnya. Dalam penggunaannya, oleoresin daun salam ini digunakan sebagai penyedap alami yang efektif, memberikan rasa dan aroma yang khas pada berbagai jenis masakan. Kandungan antioksidan, antiinflamasi, dan antimikroba dalam oleoresin dapat membantu menangkal radikal bebas, meredakan peradangan, serta mendukung kesehatan jantung dan pencernaan. Selain itu, oleoresin ini juga bermanfaat untuk menurunkan kadar gula darah, kolesterol, dan gliserida, sehingga cocok untuk penderita diabetes dan penyakit kardiovaskular. Berikut merupakan perbandingan antara daun salam segar dengan oleoresin daun salam. Daun salam segar dijual dengan harga lebih murah, yaitu 15.000 per kilogram, sedangkan oleoresin daun salam dijual dengan harga yang jauh lebih mahal, yaitu 72.000 per 30 ml. Terus dari segi aroma dan rasa, oleoresin daun salam memiliki intensitas dan konsentrasi aroma serta rasa yang lebih tinggi dibandingkan dengan daun salam segar, karena pada oleoresin senyawa bioaktif yang berperan dalam menghasilkan aroma dan rasa pada daun salam seperti eugenol dan metil eugenol telah dipisahkan, sedangkan pada daun salam segar masih mengandung berbagai senyawa lain yang menyebabkan aromanya lebih ringan dan mudah hilang. Dari segi penggunaannya, oleoresin daun salam lebih efektif dalam industri karena konsentrasinya yang tinggi dan stabilitasnya yang baik. Oleoresin berfungsi sebagai pengharum dan penyedap alami produk olahan, memungkinkan standarisasi rasa dan aroma, serta mempermudah proses produksi. Sebaliknya, daun salam segar lebih cocok digunakan dalam masakan rumahan. Kemudian dari segi penyimpanan, daun salam segar dapat dimasukkan ke dalam kantong ziplock tertutup dan disimpan di lemari es, di mana mereka akan bertahan selama 1 atau 2 minggu. Sebaliknya, oleoresin daun salam harus disimpan di tempat yang sejuk dan kering dengan ventilasi yang baik untuk menghindari jamur dan bau. Dari segi daya simpan, daun salam dalam bentuk lembaran daun salam segar memiliki daya simpan yang terbatas, yaitu kurang dari 3 hari. Sedangkan oleoresin daun salam dapat memiliki umur simpan hingga 18 bulan, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi penyimpanan, suhu, paparan cahaya, dan udara. Dan yang terakhir dari segi kemudahan transportasi, oleoresin daun salam
lebih mudah didistribusikan dibandingkan daun salam segar, karena bentuknya yang lebih stabil, tahan lama, dan memiliki volume lebih kecil. Nah, berikut referensi yang kami gunakan. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sekian. Ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.